Nah, Halo, 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 gimana? halo. Kelihatan jelas nggak? Kok aku nggak ada suaranya nggak? Padahal bagus sih. Ada, sampean suaranya Oh, ada. Nek suara oke. tanpa rupa iku Ah, gendruwo. nah, rupotan soro apa, Bro? Hah? Rupotan Rupa? soro? Lah, lek suara tanpa rupa itu kan gendruwo. Gitu. Kalau Ini suara lagi di apa? lagi di Iya, ini puskesmas di mana? Gedung Kandang. Gedung Kandang Lor. semampir, Oh, Semampir. Oh, Semampir. Udah semampir. ketemu Harry Potter. Wes ketemu Harry Oh, Potter. Wes ketemu Harry Potter ambek kanca-kancane Harry Potter. hmm. Lek ngomong koyok dikemu. Ya apa Mas? Ya apa? Aduh. Lah ya itu Pak Dok. Nah, Ya ternyata apa? yang merusak otak itu bukan nonton video porno, Pak Dok. Lo ya ndak. Nah Memang iya. nonton video porno itu tidak ada yang namanya otak yang rusak gara-gara nonton Mm-mm. video porno. Itu nggak ada. Nah Bahwa ternyata yang kalau ketagihan. ketagihan video porno, iya memang nggak Hmm. bagus. Sama ketagihan video porno sama ketagihan ceramahnya Ali Klenik, iya sama-sama ketagihan itu namanya, nggak bagus itu ya. Ketagihan video porno, ketagihan drama Korea, ketagihan K-pop, ketagihan Michael Jackson sama itu enggak. Itu itu tidak sehat. Namanya ketagihan ya, Iya. katakan. Mudah-mudahan Kalau dibilang nggak ada ya army yang nonton ini. nggak apa-apa sih, biar tahu mereka bahwa mereka ketagihan gitu ya. Itu. Tapi sebetulnya eh, ukuran ketagihan itu apa gitu. Itu kan seringkali Mm-mm. orang tanya, apa bedanya ketagihan sama kebutuhan gitu. Mm-mm. Ketagihan sama kebutuhan itu apa bedanya gitu. Kalau yang namanya kebutuhan itu ya memang kita perlu gitu ya. Kalau kita tidak apa namanya, kita tidak mendapatkan itu ya kualitas hidup kita jadi turun gitu. Turun. Ya Oke. itu soalnya misalnya Kebutuhan itu misalnya tadi ini. kebutuhan misalnya orang kebutuhan makannya itu ya, kebutuhan makannya katakanlah 2.500 kalori gitu ya, Hmm. kilokalori. Terus dia hanya mendapatkan 1.500 gitu ya. Ya, Mm-mm. ya, Mm-mm. makanya dia akan kualitas hidupnya akan turun gitu ya. Nah, beda dengan orang kalau yang namanya ketagihan gula. Loh, Mm-mm. gula itu memberikan ketagihan loh. Iya. Iya Gula Pak Dok. itu. Hmm. Gula itu memberikan ketagihan. Gitu. Nah, orang nggak sadar bahwa ketagihan gula. Gitu. Kalau dia tidak mendapatkan gula, dia cranky, gelisah gitu. Hmm. Ya. Itu Hmm. ukuran ketagihan. Sama Hmm. dengan orang ketagihan rokok itu apa namanya nikotin itu. Nikotin, nikotin. Apakah nikotin itu bisa nyandu? Bisa, itu sangat bisa itu. Hanya memerlukan 20 batang rokok kretek orang untuk menjadi ketagihan nikotin. dua Hmm. puluh batang rokok kretek. Itu sudah ada penelitian sejak dulu gitu. Itu yang paling memberikan kecanduan sebenarnya heroin itu. Hmm. Cukup 2 kali penggunaan heroin sampai sudah ketagihan gitu. Itu Ya, kalau gitu. Pada penggunaannya umumnya rata-rata dalam rangka dibius? heroin nggak pernah untuk pembiusan. Oh, Heroin nggak oke. pernah. Heroin itu betul-betul untuk disalahgunakan. Beda ya dengan morfin Hmm. ya. Hmm. Morfin pada kedokteran masih digunakan untuk apa? Untuk mengurangi nyeri. Anti nyeri Hmm. yang paling poten itu adalah morfin. Morfin. Ya, Oke. morfin itu adalah anti nyeri yang paling poten. Di antara anti nyeri yang lain itu adalah morfin. Kalau sudah yang lain-lain nggak mempan, morfin dipakai. Gitu ya. Hmm. Itu Oke. itu adalah morfin. Nah, heroin itu adalah morfin yang sudah dipurifikasi lagi. Hmm. Nah, tidak ada tidak ada penggunaan heroin untuk keperluan kesehatan, nggak ada. Jadi heroin itu memang digunakan untuk penyalahgunaan. Heroin ya, beda dengan morfin Hmm. ya, gitu. Beda dengan morfin. Kalau morfin bagi kedokteran masih ada manfaatnya. Hmm. Misalnya, nah tadi orang yang misalnya apa
nyeri hebat itu diberikannya morfin. Misalnya apa? Misalnya nyeri hebat karena patah tulang, nyeri hebat itu ya. Nah, untuk menurunkan Rasa nyerinya menurunkan itu. dosis pembiusan Mm-mm. yang sampai ngomong bius tadi itu, untuk menurunkan dosis pembiusan itu diberi morfin gitu Oh, ya. oke. Nah, itu tuh bukan untuk membiusnya, untuk Untuk menurunkan mengurangi. mengurangi nyerinya itu. Misalnya pasien dengan kanker, nyeri kanker hebat, dengan obat segala macam nyeri nggak bisa, digunakan morfin gitu ya, morfin gitu untuk mengurangi nyerinya gitu. Jadi kalau morfin itu, tapi nanti dia ketagihan loh ya, yang namanya cancer itu kan sudah stadium akhir gitu ya. Udahlah ya, pemberian itu supaya sisa hidupnya itu dia nggak nyeri gitu. Lebih Kembali nyaman lagi gitu ya, ya. kita kembali Ya. lagi ke tadi yang namanya kecanduan itu, ketagihan itu ukurannya adalah yang namanya kecanduan itu mereka itu menggunakan itu secara habitual, jadi tiap hari dilakukan gitu ya, tiap hari dilakukan itu. Terus pada saat aktivitasnya itu di stop, dia cranky, gelisah gitu ya, gelisah itu, gelisah itu. Ganja itu tadi ada yang nanya ganja. Tidak ada laporan orang ketagihan ganja, nggak ada. Oke. Nggak ada. Ya beda antara ganja. Jadi kalau kita berbicara mengenai yang paling menimbulkan kecanduan itu adalah nomor 1 adalah heroin dan morfin ya. Nomor 2 kokain, gitu ya. Paling menimbulkan kecanduan. Nomor 3 baru yang namanya nikotin tadi. Itu paling menimbulkan kecanduan. Tapi kalau ditanya bahan obat apa yang paling banyak disalahgunakan, ya rokok, nikotin gitu. Nikotin itu disalahgunakan gitu, ya itu. Itu Kecanduan kecanduan duit ya. Kowe iki ngene gaplek yo kecanduan duit yo gak ono. Itu sebetulnya si koim itu ketagihan itu Pak Dok, ketagihan apa? Pinjol. Ditagih Iya pinjol. mungkin ancen kowe rada ngene lho arek iku asline ngono. Nonton bokep juga bisa, bahwa yang namanya nonton melihat film porno itu ada yang namanya potensi kecanduan, sama dengan kecanduan drakor, kecanduan K-pop, sama itu persis itu ya. Game online itu sama gitu ya. Ya, jadi pada saat kita menghentikan aktivitas yang habitual itu, yang tiap hari dilakukan, dihentikan, cranky, gelisah itu. Gelisah itu. Nah, kalau sudah lihat itu gelisahnya hilang. Ya, itu ukurannya kalau yang namanya ketagihan. Ya, kalau ya seminggu sekali, 2 minggu sekali untuk happy-happy, nggak apa-apa lah ya, gitu. Ya. Tidak merusak otak ya. Gitu, ya. Tidak ada yang otak yang dirusak. Tapi kalau yang namanya ketagihan itu pada saat aktivitasnya dihentikan, ada yang namanya sindroma putus obat gitu ya. Yang namanya withdrawal syndrome itu. Withdrawal syndrome itu wah, itu yang namanya. Nah, kalau dalam dunia psikiatri itu ya, dalam dunia ilmu kesehatan mental, yang namanya sindroma putus obat atau withdrawal syndrome itu adalah keadaan gawat darurat, kedaruratan itu. Ini namanya kedaruratan di bidang psikiatri. Salah satunya adalah sindroma putus obat, salah satunya itu ya, salah satunya. Yang lain apa? Gaduh gelisah, percobaan bunuh diri. Itu termasuk kedaruratan di bidang psikiatri gitu ya, itu. Jadi ya sindroma putus obat. Karena sindroma putus obat itu akan menimbulkan banyak konsekuensi gitu. Nah, yang namanya bokep tadi itu, apakah ada orang kecanduan bokep? Ada, tapi sedikit banget gitu. Sedikit banget itu. Sedikit lah itu. Lebih banyak yang kecanduan K-pop ketimbang kecanduan bokep. Beneran ini. Itu ya, beneran. Yang kecanduan bokep nggak bikin army kan ya? Enggak ada. Army bokep kan enggak ada. Gitu. Kalau army Brangkidul ada. Gitu. Army Selatan itu kan ada. Gitu. Ya. Jadi kalau
apa namanya kecanduan bokep tidak pernah membentuk pamsuakarsa gitu, nggak Hmm. pernah itu. Hmm. Kalau itu kan ada itu. Nah, itu adalah sindroma putus Withdrawal. obat, withdrawal. Nah, orang yang namanya jatuh cinta dan putus cinta itu sama, itu dia mengalami withdrawal gitu ya. Jadi kalau misalkan ya pasangan yang jatuh cinta itu dia terpisah itu, otaknya itu mengalami withdrawal syndrome. Hmm. Cranky, selalu mencari pasangannya. Gitu ya. Itu yang namanya Oke. kecanduan ya. Ini kita ngomong kecanduan, dan gula itu memberikan kecanduan gitu. Nah, Gula itu masuk memberikan ke kecanduan. gula sekalian, Prof. Itu kan Gula. berarti Nah, kan sekarang masuknya diabetes ini. diabetes, tapi gini ya, kalau yang namanya yang kita bahas nanti itu kenapa diabetes itu berbahaya bagi Mm-mm. kesehatan otak. Gitu ya. Nah, itu. Diabetes itu berbahaya bagi kesehatan otak. Mm-mm. Nah, kalau kita berbicara diabetes bagi kesehatan otak itu gini, ada beberapa jalur dari diabetes itu yang mengakibatkan kerusakan pada sel saraf. Oke. Saraf ya, gitu ya. Ya, Jadi saraf. sel saraf, otak itu 99,9% saraf kita itu ngumpul di otak, sel saraf Mm-mm. ya. Ya. Sel saraf itu. Yang menjulur-julur sampai ke tangan itu adalah Peripheral. aksonnya itu, Oh, ya. akson gitu ya, akson itu. Ya, meskipun yang namanya central nerve atau susunan saraf pusat itu ya selnya ada di otak. Kalau yang selnya ada di luar otak itu namanya susunan saraf tepi gitu ya, ya periferal ya itu. Nah, yang namanya 99% itu adalah ini alkohol. Alkohol sama saja gitu. Alkohol itu kalau orang sudah ketagihan alkohol, ya yang namanya alkoholisme sudah nggak sehat gitu. Nggak sehat gitu. Ya sama tadi gitu ya. Bokep itu kalau dilihat beberapa kali ya sehat gitu ya. Untuk variasi supaya tahu lah gaya-gaya yang belum dikenal gitu ya. Nggak apa-apa gitu ya. Tapi kalau sampai tiap hari kalau nggak nonton itu sampai terus kemudian gelisah, lah itu kecanduan. Sama dengan yang namanya alkohol gitu. Alkohol apakah bisa memberikan kecanduan? Bisa, sangat bisa gitu ya. Sangat bisa. Alkohol itu adalah nomor 5 setelah Nikotin. marijuana. Marijuana. Gitu ya. Marijuana. Sebelum marijuana. Marijuana itu tidak masuk dalam 5 besar gitu ya. Yang memberikan kecanduan. Nomor 1 tadi adalah heroin, nomor 2 morfin, nomor 3 kokain gitu ya. Nomor 4 adalah nikotin, dalam hal ini rokok. Nomor 5 adalah alkohol. Alkohol belakangan. Gitu. Alkohol bisa menimbulkan kecanduan. Gitu. Kecanduan. Nah, kalau minum alkohol sambil rokok berarti double ya? Urusannya beda gitu ya. Itu urusannya beda. Itu sama dengan kalau korupsi sambil ngerokok gimana? Kan itu pertanyaan sampean kalau suwe-suwe kok pertanyaannya kowin. Menular itu. Itu urusannya memang kowimisme itu menular itu. Kowimisme itu menular itu. Itu ya. Itu yang namanya itu tadi yang namanya kecanduan. Nah, sekarang kembali ke yang namanya hubungannya antara diabetes dengan kesehatan saraf. Ya. Bahwa saraf itu akan rusak kalau diabetes itu tidak terkontrol. Ya, tidak terkontrol. Gitu. Yang namanya diabetes itu akan merusak saraf. Cepat atau lambat akan merusak saraf itu. Ya. Nah, karena saraf kita itu 99% itu ada di otak kita itu, sel saraf itu. Maka cepat atau lambat yang namanya kondisi diabetes yang tidak terkontrol itu akan merusak kesehatan otak kita. Gitu. Nah, yang paling dirasakan oleh manusia pada umumnya itu adalah gangguan kayak dia itu kesemutan gitu ya, kesemutan gitu, geringan gitu ya, rasa kebas
itu lebih sering dikeluhkan ketimbang mereka jadi tambah goblok. Itu ya itu ya itu. Ya gitu loh. Jadi sebetulnya apakah orang diabetes bisa jadi goblok? Oh bisa banget gitu ya. Bisa Ya, kalau banget gitu ya. udah 78,49 bisa tambah goblok lagi. Lah makanya Mas gitu ya. Biasanya 78,4 itu kan sudah goblok gitu ya. Iya, Dia lebih goblok dia nggak sadar kalau ya lebih itu goblok gitu. nggak Cuman berasa kalau tadi. kalau kesemutan dia itu merasa "Ih, kakiku kok Hmm. nggak enak ya kesemutan gitu ya gitu. Kesemutan. Nah seringkali yang dirasakan oleh pasien-pasien diabetes itu adalah yang disebut neuropati diabetes itu neuropati perifer tadi Hmm. itu kesemutan gerakan menjadi kurang kuat gitu. Padahal yang jauh lebih berbahaya adalah kerusakan-kerusakan yang terjadi di otaknya. Otaknya. Misalnya orang sudah bakat eh, Alzheimer gitu ya, Hmm. demensia gitu. Dia menderita diabetes, makin cepat gitu. Makin cepat gitu. Makin Oke. cepat itu progresivitas dari Alzheimer. Alzheimer-nya atau Parkinson gitu ya. Hmm. Parkinson itu adalah penyakit degeneratif gitu ya. Nah, kalau seseorang itu terus kemudian mengalami kondisi diabetes gitu ya dan tidak terkontrol gitu, maka yang namanya Alzheimer-nya itu atau Parkinson-nya itu akan lebih progresif gitu. Hmm. Gitu ya. Jadi, Oke. nah kalau kita kok bisa yang namanya diabetes itu terus kemudian merusak sel saraf itu gimana Hmm. ceritanya? Hmm. Diabetes apa Nah itu. hubungannya sampai diabetes sama sel saraf yang rusak itu ya? Nah, misalkan yang pertama itu ada beberapa jalur, lo bayangin aja. Jadi kerusakan sel saraf itu melalui sedikitnya ada 3 jalur utama dari kondisi diabetes yang merusak sel saraf atau Sel jaringan saraf. saraf Iya. gitu ya. Yang pertama adalah karena sistem vaskular gitu ya. Vaskular. Hmm. Kita kemarin membahas kalau pada saat orang yang mengalami diabetes itu pembuluh darahnya mengkeret atau konstriksi Mengecil. gitu ya. Relatif konstriksi. Nah, karena relatif konstriksi, maka pembuluh-pembuluh kapiler itu juga konstriksi gitu ya. Bahkan ada yang menutup gitu ya. Ya, bahkan ada yang menutup. Hmm. Nah, kalau sudah menutup itu maka yang namanya suplai atau pasokan makanan ke jaringan, ke sel, ke jaringan akan menurun gitu ya. Nah, akhirnya pasokan ke jaringan dan sel saraf juga menurun gitu. Oke. Nah, seperti yang kita ceritakan kemarin, kalau pada saat yang namanya pasokan makanan dan pasokan oksigen itu turun, akan mengalami kematian sel. Makin sel. Kalaupun dia itu tidak ekstrim, gitu ya, tidak ekstrim, maka akan mempercepat yang namanya kemarin bilang itu apa? Apoptosis dini. Apoptosis. Gitu ya. Jadi apoptosis itu sudah ada, tapi dipercepat. Nah, apoptosis dini itu yang membuat proses-proses degeneratif itu jadi lebih berat itu ya. Orang yang ALS misalnya, ALS itu seperti penyakitnya Stephen Hawking itu, akan lebih berat gitu. Alzheimer gitu. Pada orang yang diabetes dan tidak terkontrol diabetesnya, progresivitasnya lebih jelas gitu ya. Parkinson juga gitu. Nah, kondisi-kondisi seperti itu yang membuat sel saraf itu cepat rusak. Yang pertama karena yang namanya vaskuler tadi, masalah vaskuler. Terus kemudian, nah ada faktor metabolik. Nah itu ya, faktor metabolik. Kenapa? Yang namanya diabetes itu, diabetes yang tinggi karena ada glukosa, respon terhadap Insulin. respon terhadap insulin itu rendah, maka pembentukan sorbitol. Nah, sorbitol ini adalah
bentukan alkohol yang merusak. Tidak semua Hmm. alkohol itu merusak. Gitu ya. Nah, sorbitol itu adalah salah satu bentuk alkohol yang merusak itu. Nah, sorbitol intraseluler gitu ya. Dalam sel kalau sorbitol itu karena kegagalan perbedaan metabolisme yang mengarah ke pembentukan sorbitol yang lebih banyak itu akan merusak sel gitu ya. Sudah tadi itu yang namanya pasokan makanannya kurang, Kurang. terus pembentukan sorbitolnya menambah gitu ya. Wah, itu akan membuat kerusakan lebih banyak gitu. Nah, ada lagi yang namanya nerve growth factor gitu ya. Nerve Hmm. growth factor. Jadi faktor untuk pertumbuhan saraf itu ya. Nerve growth factor itu sangat dibutuhkan itu ya. Sudah sangat dibutuhkan. Nah, Pak, yang namanya diabetes itu akan sangat menghambat atau mengurangi produksi dari NGF ini, nerve growth Nerve factor. growth factor. Nah, ini ya, 3 mekanisme Hmm. ini akan memberikan dampak destruksi yang luar biasa ke jaringan saraf. Jaringan saraf itu ya otak itu, gitu ya. Jadi bayangkan saja ya, sudah yang namanya pasokan makanannya berkurang, terus ditambah ada bahan-bahan beracun yang namanya sorbitol Sorbitol. tadi, itu dampak langsung dari kesalahan metabolisme yang diakibatkan oleh diabetes itu. Ya, gitu. Nah, ditambah lagi karena turunnya secara hebat yang namanya NGF Nerve tadi. growth factor. Nerve growth factor tadi. Bayangin aja, kombinasi maut nih ya, tiga mekanisme itu membuat kerusakan yang hebat pada saraf. Dan sekali lagi, kalau ada kematian sel saraf, dia tidak akan terjadi proliferasi, tidak akan pernah ada pembentukan sel baru. Beda dengan jaringan yang lain. Yeah. Jaringan misalnya tulang, jaringan otot Kulit, gitu. Kalau ada kematian dia bisa beregenerasi gitu. Tapi jaringan otak tidak gitu ya. Nah, bayangin aja ini betapa yang namanya diabetes itu sangat merusak otak. Sangat merusak. Nah, seperti tadi, keluhan-keluhannya itu, keluhan-keluhan yang dirasakan oleh pasien itu seringkali ya tadi, kesemutan, terus apa, gerakan saya tuh, badan saya sakit semua. Itu yang lebih dikeluhkan itu. Menurunnya kognitif itu orang nggak mengeluh itu, nggak ada yang mengeluh itu. Bahkan yang namanya pikun itu ya, pikun itu, yang mengeluh itu bukan orangnya, sekitarnya itu. Ya, orang kalau mengalami keluhan pikun itu, yang mengeluh itu bukan pasiennya, yang mengeluh keluarga sekitarnya itu. Ngotot itu. Aku mau gurung makan, lu wes gitu ya. Durung ngotot gitu ya. Sudah makan tapi belum makan gitu ya. Itu yang namanya bagaimana yang namanya kerusakan yang ditimbulkan oleh otak oleh diabetes itu di otak gitu. Belum lagi belum lagi. Yang namanya kadar gula pada diabetes itu kan tinggi gitu. Dan itu membuat penderita diabetes itu cenderung ketagihan gula, gula. Gitu. Ya, gulanya turun itu makanya orang itu yang pernah nggak Mas melihat orang gendut gitu ya, makannya itu nggak bisa di stop gitu ya. Pada dasarnya dia ketagihan gitu. Begitu lihat itu tidak dia itu untuk tidak menghabiskan makanan di depan itu gitu. Ya, dia melihat es krim itu ya, dimakan separuh itu, disuruh berhenti, cranky dia. Gak bisa. Gelisah dia untuk tidak menghabiskan makanan itu. Itu ya, kalau ada hubungannya dengan itu enggak ya? Gen yang tidak bisa berhenti makan. Iya, itu gini loh ya, yang namanya gen tidak bisa berhenti makan itu, artinya gen tidak berhenti makan itu kan ada. Tapi gen itu terekspresi itu berbagai hal yang menyebabkan. Ya, itu. Berbagai hal. Hampir 96% orang di dunia ini yang sekarang ada itu, dia punya gen tidak bisa berhenti makan gitu ya.
Tetapi gen ini kan soal bakat. Gitu. Mm-mm. Bakat itu bisa dilatih, bisa ditekan, bisa diekspresikan, bisa di-enhance gitu ya. Bakat gitu. Bakat itu bisa ditekan dan bakat itu juga bisa Yeah, di-enhance. Gitu. enhance. Bakat bisa misalkan orang bakat gitar gitu ya. Bagaimana dia mengenhance bakatnya? Ya latihan sering gitu. Ya. Misalnya Yngwie Malmsteen itu. Yngwie Malmsteen itu konon itu 11 jam dalam sehari itu dia memegang gitar. Udah bakat gitu ya. Mm-mm. Terus kemudian di-enhance dengan megang gitar 11 Latihan, jam iya. sehari gitu. Yngwie Malmsteen. Bedanya kalau misalkan orang yang nggak bakat gitaran, gitu, nggak bakat sama sekali, dibelikan gitarnya Yngwie Malmsteen, yang nggak bisa, gitu. Ya. Oh, mbok gimana ya nggak bisa, gitu. Sama dengan yang namanya gen tidak bisa berhenti makan tadi, ya. Ada dalam tubuh kita itu ada, dan itu yang menyelamatkan kita pada saat kita Pemburu di zaman pengumpul. pemburu pengumpul dulu, Oke. gitu, ya. Gen tidak bisa berhenti makan. Nah, gen tidak bisa berhenti makan ini bisa disupresi supaya tidak terekspresi gitu ya. Gimana? Ya latihan. Gitu. Latihan gitu. Latihan sejak kapan? Sejak kecil gitu. Sejak kecil gitu. Sejak kecil dilatih untuk makan secukupnya gitu ya. Latihan itu. Latihan. Begitu anak kecil diumbar makanya, wes gak iso lah, nggak bisa itu. Biarkan itu ya nggak bisa itu. Latihan. Jadi latihan makan secukupnya. Seperti di Jepang itu. Di Jepang itu sudah orangnya sudah gitu, terus kemudian ada undang-undang gitu, yang menekan dia supaya tidak melakukan itu. Makanya orang Jepang ya lihat apa di Jepang susah cari orang gendut itu susah gitu. Undang-undang anti gembrot itu dong. Undang-undang ya, yang namanya apa namanya Karbolau itu ya. Apa undang-undang karbo itu apa energi itu ya. Berapa banyak orang itu boleh mengkonsumsi kalori setiap hari. Itu adil diatur itu. Di Jepang itu ya. Itu makanya ada Karbolau itu ya. Dan itu yang bikin heran juga, orang Jepang kan minum bir juga rutin ya. Iya, tapi kan tetap aja mereka minum bir, tapi dia menghitung kalorinya. Kalau berat badannya naik gitu ya. Itu kalau berat badannya naik terus dia gendut, nah dia jadi buronan itu. Pantesan mereka minum bir banyak tapi nggak gembrot ya perutnya ya. Loh ya bir banyak sebanyak-banyaknya bir itu yang enggak lah Mas. Kalau minum 4 botol itu ya enggak. Misalnya orang Jepang minum bir itu ya 2 botol itu ya perutnya ya kembung juga gitu. Dan orang Jepang itu, apakah orang Jepang itu mengkonsumsi alkohol? Oh iya gitu. Apakah mereka mabuk? Iya. Begitu mabuk dia berhenti gitu. Nggak dilanjutkan gitu. Bener loh, orang Jepang itu mabuk sampai jam 2 malam, jam 4 pagi udah kerja lagi gitu ya. Udah kerja lagi gitu. Mabuk itu ya, mabuk gak ngamuk-ngamuk. Ngamplengi bojone ya enggak lah gitu. Enggak itu ya. Ya itu bahwa di Jepang itu ya undang-undang itu, undang-undang anti gembrot itu. Beneran itu ya. Itu undang-undang anti gembrot itu. Jadi orang gembrot itu lemu gimblah-gimblah ya. Lemu gimblah-gimblah itu. Lho wih, apa ya? Tiba. Iya Pak Dok. Ini cagake ceblok. Gak apa-apa Mas. Gak apa-apa. Ya gitu. Jadi Karbolau atau undang-undang tentang karbohidrat tadi itu ya. Itu yang membatasi orang Jepang mengkonsumsi makanan lebih dari yang seharusnya gitu ya. Supaya mereka tetap sehat gitu. Nah, setelah undang-undang itu tahun 2008 disahkan itu. Dalam waktu 2 tahun nih 2007 ya, dalam waktu 2 tahun itu angka kesakitan di Jepang turun gitu. Angka kesakitan di Jepang turun. Wah, diabetes turun, kemudian semua turun, yang kolesterol turun, maka tahun 2010 terus yang diburu itu bukan hanya individu tapi
perusahaan yang mempekerjakan orang-orang gembrot didenda gitu. Makanya setiap Senin itu ada acara mengukur lingkar pinggang gitu. Kalau yang lingkar pinggangnya kelebihan, nggak boleh kerja dulu, kamu nge-gym dulu, udah diet sana gitu. Itu Jepang, gitu ya. Undang-undang anti gembrot, gitu ya. Wah, di negara sana, di selatan sana itu yang ada negara bumi bleber itu, negeri gue, kalau kita ngomong gembrot dibilang body shaming. Body Itu shaming. ya apa gitu. Wah, dikasih tahu kamu itu gembrot, wah body shaming. Oh, kamu itu gembrot memang nggak sehat kok gitu ya. Nah, Itu kalau dibilangin ya itu gembrot bedanya. kecamatan marah. Nah, ya itu. Nah, itu tadi ya, itu. Nah, kegendutan itu, kegendutan itu membuat orang lebih mudah kecanduan Kecanduan gula glukosa. tadi. Gitu. Kecanduan gula tadi itu ya. Kecanduan gula itu. Padahal konsumsi yang sekarang ini ya, roti aja lah. Roti di Indonesia itu. Yang dijual di Indonesia itu. Roti apa aja. Satu roti itu. Itu kandungan glukosanya melebihi yang direkomendasikan oleh WHO. Roti, gitu ya. Gitu. Roti apalagi permen gitu. White bread gitu ya. Lah iyalah itu ya. Makanya itu. Jadi ya kalau di apa namanya ya kalau sekali sedikit-sedikit ya nggak apa-apa loh ya gitu. Tapi sekali lagi saya ini membahas bagaimana yang namanya kegendutan itu akan membuat atau mengenhance tadi gen tidak bisa berhenti makan tadi. Ya. Makin terekspresi itu yang namanya bakat kecanduan gula itu makin terekspresi itu. Gula itu betul-betul candu gula itu. Gula itu betul-betul candu itu yang namanya kecanduan itu. Konsumsi gula orang Indonesia itu termasuk tinggi konsumsi gulanya itu. Iya. Konsumsi gula termasuk itu yang tinggi di dunia. Mungkin dimulai sejak kita jadi tanam paksa tebu kali ya. Zaman Belanda. Gini ya, kalau kita berbicara mengenai tebu dan gula, ya kita menemukan paradok lah di sini ya. Ya, kita menemukan paradok. Kenapa? Gula itu termasuk yang mengubah perekonomian dunia. Gula gitu ya. Yeah. Gula itu. Bahwa gula itu pernah menurunkan rata-rata usia harapan hidup manusia. Pernah itu. Pernah. Jadi abad ke-18 ke abad ke-17 ke-18 itu usia harapan hidup manusia itu turun gara-gara gula yang diproduksi masif dan kemudian dikonsumsi secara masif di seluruh dunia gitu ya. Nah, sekarang kan kita tetap menggunakan banyak tapi abad ke-20 kita menemukan obat itu. Kita menemukan antibiotik, kita menemukan insulin untuk ngobati gitu ya. Jadi akhirnya usia harapan hidup manusia pada saat 1900 sampai sekarang itu naik 2 kali lipat. 2 kali lipat gitu ya. 2 kali lipat itu. Nah, kalau kita ngomong produksi gula ya sama dengan kita ngomong soal produksi rokok. Kita menemukan paradok di sini gitu ya gitu. Tapi kalau dari sisi kesehatan, ya nggak sehat. Gula tebu itu nggak sehat. Terus kemudian rokok ya nggak sehat. Tapi jangan salah loh ya gitu. Bulu tangkis Indonesia itu berjaya gara-gara rokok gitu. Iya itu. Loh lah ini kan ada kita ngomong paradok. Iya. Lah gitu ya. Ini ngomong paradok. Tadi kalau ngomong sehat, bagaimana yang namanya rokok itu merusak otak itu. Bagaimana yang namanya rokok itu merusak jaringan. Bagaimana yang namanya rokok itu mempercepat kerusakan otak. Bahkan gula atau diabetes itu ya kita membahas secara biologi gitu ya gitu. Tetapi kalau kemudian manfaatnya loh ya, ini membahas soal sehat apa enggak, bukan membahas manfaat secara ekonomi gitu ya. Jangan lupa perang itu membunuh jutaan, tapi perang itu juga menghasilkan miliaran dolar gitu. Betul. Gitu ya.
Bahkan Jadi kita menemukan teknologi maju kan karena perang. karena perang gitu. Bayangin aja, kalau tidak ada perang dunia kedua, ya mungkin manusia belum mendarat di bulan gitu. Nah iya loh ya itu. Perang dunia kedua, ada orang gila itu ya, yang terobsesi mendaratkan manusia ke planet Mars itu. Namanya Von Braun. Duh, dia itu sejak tahun 30 dia udah terobsesi untuk mendaratkan manusia itu ke planet Mars itu. Nah, mulailah dia dibayar oleh tentara Jerman untuk membuat roket V2. Loh, itu yang namanya London ini dihajar habis-habisan sama V2-nya Von Braun itu. Wow, roket itu ya. Nah, Perang Dunia selesai, Von Braun diboyong lah sama pemerintah Amerika, itu, sama NASA itu. Ya, kamu memimpin untuk mendaratkan manusia di Mars itu. Mau dia gitu. Balapan sama yang namanya Uni Soviet waktu itu. Uni Soviet lebih dulu meletakkan satelitnya itu di orbit, georbit ya. Dia satelit Sputnik itu. Padahal suaranya cuma titit gitu. Tapi suara titit yang dihasilkan Sputnik itu bisa ditangkap dari bumi. Itu sampai di Semarang ada loh, Dok. Di Semarang sampai ada apotek namanya apotek Sputnik. Sputnik, iya. Apotek. Sputnik. Jangan lupa ya, tahun-tahun segitu itu Indonesia lagi mesra-mesranya dengan Uni Soviet. Iya. Loh, bahkan Yuri Gagarin itu diberi gelar pahlawan sama Pak Karno gitu. Loh, Yuri Gagarin itu Yuri Gagarin itu diberi gelar pahlawan oleh Pak Karno gitu ya. Nah, kenapa yang namanya Sputnik itu kok membuat Amerika itu gedandapan? Iya, karena begitu yang namanya Uni Soviet itu bisa meletakkan satelitnya dia di orbit geostasioner, berarti secara praktis yang namanya Soviet itu punya ICBM, Intercontinental Ballistic Missile. Artinya Soviet itu bisa meluncurkan kemana saja, termasuk ke Amerika. Makanya Amerika itu panik gitu. Lah ini membahas roket ini, maksudnya itu bukan itu ya. Ini malah bahas roket gitu ya. Ini ya, bukan itu maksudnya, bahwa yang namanya perang itu juga menghasilkan peradaban gitu. Dan peradaban membentuk perang. Perang mengarahkan peradaban. Jadi kita menemukan paradok di sini gitu ya. Ya, kita menemukan paradok di sini itu. Nah, kalau kita ngomong soal kesehatan, nah kita kan berpihak pada manusia gitu ya. Berpihak pada individu kesehatan gitu. Ya. Kalau dokter itu ngomong rokok tidak sehat, bukan dia memusuhi jarum kudus, enggak gitu. Sebagai dokter, dia memberitahukan ke pasien bahwa rokok itu tidak sehat gitu ya. Ya, bukan lantas dia memusuhi jarum kudus. Pasiennya, dok, kalau saya nggak ngerokok nanti Rudi Hartono siapa yang ngasih gitu. Lah ya urusannya Rudi Hartono lah apa. Dokter yang ngurusin Rudi Hartono, Lim Swee King lah apa. Isu Mirat lah ya nggak urusan gitu ya. Gitu. Ya dokter hanya memberitahukan yang namanya rokok itu merusak kesehatan. Nah itu perkara terus kemudian lah kalau nggak ngerokok nanti jarum kudus nggak jalan ya urusanmu gitu ya. Itu bukan urusannya dokter gitu ya. Ya itu sama dengan diabetes itu gula misalnya. Nanti kalau kita tidak mengkonsumsi gula, pabrik-pabrik gula tutup ya urusanmu gitu ya gitu. Tadi gitu ada ya, dokter Dayat atau dokter Ahmad ya. Tadi usul tambahin tulisan gula membunuhmu. Tuh gini sebentar. Gula itu membunuh kalau dalam dosis yang melebihi dosis toksik. Ya. Jadi segala sesuatu itu ada dosis minimal, ada dosis manfaat, ada dosis moderat, ada dosis maksimal, ada dosis membunuh. Tuh, ya itu. Jadi dosisnya, yang penting itu dosisnya. Gula itu kalau dikonsumsi yang namanya dosis manfaat, loh ya enggak apa-apa, itu dosis manfaat itu ya.
rokok membunuhmu. Ya, ya, gitu ya. Tidak ada manfaat rokok untuk kesehatan, nggak ada. Gitu. Nggak ada. Bahwa ada manfaat nikotin, ya, rokok beda. Rokok dan nikotin itu dua hal yang berbeda. Ya. Nikotin dalam dosis tertentu memberikan otak kita rileks, ya. Ya. Maka ada obat-obatan yang mengandung nikotin itu ada. Gitu. Rokok dan nikotin itu dua hal yang berbeda. Gitu. Dua hal yang berbeda. Memang rokok mengandung nikotin, tapi yang berbahaya pada rokok bukan hanya nikotinnya. Tarnya itu yang lebih berbahaya. Bahwa begitu yang bikin kita kanker, kecanduan tarnya itu. Ya, tarnya, nikotinnya juga bisa. Cuman nikotin itu, kalau kita kelebihan dosis nikotin, memang betul otak kita rileks. Tapi pembuluh darah kita mengkeret sama dengan diabetes. Sama dengan diabetes tadi. Okay. Iya. Katanya ini, Mbak Dasti Ajeng kebanyakan gula kelihatan tua. Benar. Karena kalau dalam tubuh kita kadar gulanya tinggi, sel kita membelah lebih cepat. Orang menjadi lebih cepat menua. Benar itu. Berarti bukan kelihatan tua, memang menua beneran ya? Memang menua. Bukan kelihatan doang ya? Lebih tua. Ya. Oke. Itu ya itu. Dok, kalau stres. Vodka dhisik. Vodka. Itu enak. Kalau saya cuma air putih aja, warnanya podo. Iya, gak apa. Loh, vodka itu ya putih, Mas. Iya. Vodka. Kalau yang kita orang awam menyebut stres, saya nggak tahu bahasa medisnya apa ya kalau stres. Oke ya, stres itu gini. Pernah kita bahas bahwa stres atau kegelisahan itu adalah motivasi bagi binatang untuk melanjutkan kehidupan. Ya, gitu. Motivasi, gitu ya. Kegelisahan itu, stres di otak menghasilkan kegelisahan, gitu ya. Kegelisahan itu motivasi utama bagi individu binatang untuk melanjutkan kehidupan. Ya, misalnya harimau itu melihat dari kejauhan ada buruan itu datang, misalnya ada kijang datang, otaknya gelisah. Harimau itu otaknya gelisah. Kegelisahan itu hanya bisa dibayar dengan mendapatkan daging tadi itu. Sebaliknya, kijang atau menjangan yang melihat harimau itu dia juga gelisah. Gitu. Kegelisahannya hanya bisa dibayar lepas dari harimau itu. Nah, ini dunia ya. Dunia memang begitu gitu ya. Jadi yang namanya kegelisahan itu, stres itu menghasilkan kegelisahan. Kegelisahan itu adalah motivasi utama bagi individu untuk melanjutkan kehidupan. Ya, itu. Tapi kalau kemudian kegelisahan itu berlebihan, namanya jadi gangguan kegelisahan ya, atau gangguan cemas. Nah, itu yang jadi persoalan. Ansietas itu penting, tapi anxiety disorder itu jadi persoalan. Stres itu pada cara-cara tertentu memberikan manfaat bagi tubuh kita, stres itu. Tapi stres yang berkepanjangan memberikan disadvantage bagi tubuh kita. Itu. Nah, ya, itu. Hubungannya antara stres yang berkepanjangan, anxiety disorder tadi, dengan kenaikan gula darah pada penyandang diabetes itu gimana, Dok? Oh ya, sekali lagi ya, daya tahan otak kita terhadap stres itu bervariasi. Itu ya, bervariasi. Nah, kerusakan yang diakibatkan diabetes dari 3 mekanisme tadi sangat menurunkan yang namanya nilai ambang stres, ya. Nilai ambang stres. Jadi kita itu bisa stres itu kalau mencapai nilai ambang tertentu. Kita bisa gelisah itu menyampai nilai ambang tertentu. Nah, diabetes yang merusak jaringan saraf tadi itu menurunkan stres, nilai ambang, sehingga seseorang
lebih mudah mengalami stres. Begitu stres dimulai, kaskade yang namanya adrenalin jalan. Kaskade adrenalin membuat pembuluh darah lebih minum lagi. Nah, sudah kayak lingkaran setan gitu. Ya. Kayak lingkaran setan gitu. Jadi ya stres itu akan memperberat diabetes, memudahkan orang mengalami stres. Itu. Gitu. Ya, itu yang terjadi di otak kita. Jadi diabetes itu akan memicu kaskade tadi itu. Lingkaran setan, banyak lingkaran setan tadi itu ya. Banyak lingkaran setan, misalnya tadi itu ya. Apa namanya? Kerusakan karena sorbitol tadi itu ya. Kerusakan sel karena sorbitol itu, sel yang mati karena sorbitol itu melepaskan radikal bebas. Kita minggu yang lalu ngomong ya soal radikal bebas itu ya. Radikal bebas. Nah, sel yang radikal bebas itu akan membuat sel yang sehat itu mati gitu. Mati. Nah, sel yang mati karena radikal bebas, dia akan melepaskan radikal bebas ya. Itu makin seperti lingkaran setan gitu. Oh, seperti lingkaran setan. Ya sama dengan stres tadi. Gitu ya. Stres tadi, bahwa yang namanya diabetes itu akan menurunkan nilai ambang stres. Ini adalah stres itu. Jadi orang yang diabetes itu lebih mudah gelisah dia itu. Sudah ditambah gitu, ngerokok pula makin gelisah gitu. Kenapa? Loh, rokok nikotin memang menurunkan kegelisahan, iya. Tetapi perokok lebih banyak gelisah ketimbang bukan perokok. Kenapa? Pada jeda tidak merokok itu, perokok itu gelisah. Gitu. Pada saat dia merokok, nikotin masuk ke otaknya, stresnya turun. Tapi pada saat jeda dia tidak merokok, dia sangat gelisah. Gitu. Makanya perokok itu nggak bisa menghilangkan kegelisahan kecuali keluar terus merokok di pinggir jalan rokok gitu. Dia gelisah, stres dia gitu. Dok, itu ada yang nanya, dok, diabetes menurunkan gen atau diabetes menurunkan Sudah kita bahas secara genetik ada orang yang bakat diabetes gitu. Ada gitu ya, ada. Tapi yang namanya bakat itu tidak selalu muncul. Kalau dari kecil bapaknya mati karena diabetes, ibunya mati karena buahnya mati karena diabetes gitu ya. Nah, itu supaya enggak gimana? Ya dari kecil. Jangan sampai yang namanya dietnya itu berlebihan gulanya. Jangan sampai berat badannya naik. Makanannya dijaga. Ada orang yang bapak ibunya mati karena diabetes itu sampai umur 60 diabetesnya itu tidak muncul. Ada. Ada teman yang bapak ibunya diabetes, anaknya sampai sekarang tetap aman. Iya, apa? Hidupnya sehat, gitu ya. Jadi sekarang itu kita sudah paham lah bagaimana ngakali bakat itu. Misalnya orang Jepang itu bakatnya kan jelimet gitu. Tapi dari kecil mereka dilatih untuk apa namanya? Untuk empati. Empatinya besar dia gitu. Padahal sejarah Jepang itu, intoleransi di Jepang itu ngalah-ngalahi di Indonesia itu. Semua Jepang itu sebelum Perang Dunia Kedua itu kurang sadis apa mereka itu kalau menyiksa. Bahkan di Nagasaki itu sampai sekarang kalau sampai ke sana nanti ada museum orang-orang beragama Katolik diharuskan menginjak wajahnya Yesus dan Bunda Maria gitu. Kalau enggak dipersekusi gitu. Jepang sebelum Perang Dunia Kedua, ya setelah Perang Dunia Kedua kalah, gitu. Lah mereka latihan, ya nggak sengaja sih itu ya, itu maunya MacArthur ya. Ternyata kemudian Jepang berkembang jadi seperti sekarang itu. Jadi kurikulum bawahnya MacArthur ya. Kurikulumnya bawaan MacArthur. Bukan. MacArthur mengimplementasikan idenya Meiji gitu ya. Ya gitu. Meiji gitu. Cocok lah Meiji restorasi itu Meiji. Dari Kaisar Meiji itu. Tapi Meiji sendiri itu tidak pernah bisa membuat masyarakat Jepang itu seperti sekarang, nggak bisa gitu. Meiji restorasi itu membuat orang Jepang saling bunuh.
100 tahun lebih bunuh-bunuhan mereka gitu. Hanya MacArthur yang bisa mengimplementasikan kemauannya Meiji gitu. Dan akhirnya ya seperti sekarang itu Jepang gitu. Ya untungnya Jepang itu kalah perang gitu ya. Kalau enggak ya serem juga gitu. Serem gitu ya. Jepang itu walah gitu ya. Jepang itu ya dulunya itu ya kepedean banget itu. Dia itu kalau sama orang Korea itu, Jepang itu kan menganggap orang Korea nggak bisa apa-apa lah, budak lah gitu. Tapi pernah Jepang itu kalah perang gitu, kalah perang sama orang Korea yang budaknya itu di laut itu. Armada Jepang dibully sama armada Korea yang dalam tanda petik itu mereka budaknya gitu. Wah itu malu banget lah itu Jepang itu ya. Gitu. Nah setelah Commodore Perry masuk, Commodore Perry datang ke mana? Ke Jepang gitu. Mulailah yang namanya Jepang itu, wah ternyata kita itu nggak hebat ya itu. Ada yang lebih hebat Amerika, Jerman lah gitu ya. Orang Eropa lah gitu. Nah, Jepang melalui Meiji itu meniru cara hidupnya orang Barat, bagaimana orang Barat itu mengembangkan. Tapi ya ada hal-hal yang dirasa sudah bagus ya nggak perlu dihilangkan gitu ya. Itu nggak perlu dihilangkan gitu. Misalnya itu di Eropa ini ya orang Asia rata-rata kalau ke Eropa ke Inggris seperti saya sekarang itu ya, yang paling nggak tahan itu kalau mau ke toilet nggak ada air gitu. Ya, pakainya cuman apa namanya tisu gitu. Iya, loh bahkan di kastil-kastil tua atau istana-istana tua seperti Istana Versailles gitu. Istananya bagus, kamarnya bagus, nggak ada toilet loh. Gitu. Nggak ada toilet itu, nggak ada toilet itu. Wah, nggak ada toilet. Mereka itu kalau pup dan pipis itu dibuang keluar jendela itu. Nanti biarkan hujan yang menyelesaikan. Gitu caranya. Wah itu. Nah, itu kalau itu kebiasaan. pas ada orang lewat ya nasib itu. Ya pesing itu, pesing itu sekitar istana itu dulu ya pesing bau gitu. Dulu ya, sekarang ya kalau istana Buckingham itu ya sudah ada toiletnya bagus. Tapi di Jepang itu, toilet di Jepang itulah udahlah toilet itu number one in the world lah ya. Di dunia itu nggak ada toilet yang ngalah-ngalahin toilet di Jepang, nggak ada gitu ya. Apalagi kalau musim dingin itu pingin angkat-angkat, duduk di toiletnya orang Jepang, anget gitu, anget. Makanya di Jepang itu Tuhan yang paling populer itu adalah Tuhan penunggu toilet itu. Ya itu. Nah ini kembali ya, jadi yang namanya bakat itu ditekan itu bisa nggak muncul. Gitu. Seperti Jepang yang bakatnya intoleran, bakatnya sadis itu diturun ya. Sekarang masyarakat Jepang itu adalah masyarakat paling toleran, paling empati lah gitu, paling rapi gitu. Ya itu number one lah apa namanya kok secara komunitas itu Jepang itu nggak ada lawannya lah. Komunitas ya baiknya gitu. Tapi kalau soal kebahagiaan orang Jepang masih kalah sama orang Inggris sama orang Belanda itu kalah masih kalah kebahagiaan ya gitu. Karena yang namanya variabel bahagia itu banyak gitu. Tapi kalau sekarang itu kalau negara mana yang masyarakatnya kualitas hidupnya paling tinggi itu Belanda. Karena nomor satu Belanda. Kualitas hidup ya. Ya kualitas hidup itu ya. Ya Swiss bagus. Swiss itu paling bagus di Eropa itu paling bagus ya. Paling bagus lah. Paling bersih itu ya, paling bersih. Paling mahal juga gitu. Pak Dok, ini ada yang beberapa pertanyaan tapi intinya sama sih dengan yang ini. Coba. Apa? Nah ini dari Paul Tumane, tapi ada 3 orang yang pertanyaan mirip. Apakah diabetes meletus benar-benar nggak bisa sembuh? Loh kan kita sudah ngomong diabetes ya diminum obat. Obatnya itu supaya meregulasi diabetesnya gitu. Jadi obat diabetes itu tidak sekedar menurunkan gula, bukan gitu. Ya membuat metabolisme itu jadi mendekati normal gitu. Atau ya bahkan normal. Apakah tidak sembuh? Lah kalau kamu minum obat ya sembuh. Kalau obatnya nggak diminum ya kambuh lagi penyakitnya gitu.
Ya Iya, sama. Orang itu bisa batuk, pernah batuk, diobati, bisa batuk lagi. Loh ya bisa. bisa gitu. Itu yang Cara mikirnya itu gitu. hmm, Gitu. minggu kemarin dokter ngasih contoh ada dokter yang sangat senior yang Oh sengaja minum iya, obatnya. profesor, Hmm, profesor bedah saraf. Sekarang usianya 85 tahun. Sekarang masih operasi. Gitu. hmm. Masih operasi. Gitu. Sejak umur 50 kurang 40-an dia sudah mengkonsumsi obat anti diabetes dan obat anti hipertensi. Ya minum tiap hari gitu. Kalau dia Itu nggak mau memang minum udah mati dulu dia. memang dua itu pasangan ya dok ya? Kalau diabetes, Enggak ya, most likely, so ya sial most aja likely. dia, Oh, sial aja. Gitu, dua-duanya. Ada orang yang sakit diabetes tidak hipertensi ya ada. hmm. Ada yang orang di hipertensi nggak diabetes ya ada. Ada yang dua-duanya sial itu. Ya. Gitu. Oke, oke. Nah, nanti lanjutannya kita mau bahas organ apa lagi nih dok? Kenapa? Lanjutannya kita mau bahas Oh, organ apa lagi? oh ya. Nah, sekarang kita membahas gini, apa kaitannya gitu ya. Kan kita ngomong apa namanya bagaimana perilaku ya. Perilaku orang diabetes sulit diubah. Kenapa Hmm. gitu. Oke, oke. Perilaku orang Tapi diabetes perilaku itu sulit diubah gitu. itu Ya kan otak. hubungannya dengan otak lagi ya, Iya, otak. cara Ya. kerja Bagaimana kerja kenapa otaknya. Oke. kenapa perilaku orang diabetes itu sulit diubah? Disuruh minum ya nggak mau ya gitu. Hmm. Sulit itu kenapa gitu. Itu nanti kita Hmm. bahas gitu ya. Ngeyelan memang Itu orang diabetes itu. itu nanti kita membahas itu adalah ada hubungannya dengan tadi kecemasan, Hmm. ada hubungannya dengan apa namanya bahkan ada istilahnya apa nggak percaya diri gitu. Ya. Hmm. Biasanya orang nggak percaya diri itu makin orang itu sombong sebenarnya dia makin nggak percaya diri. Orang itu kalau sombong Hmm. itu pamerkan makin nggak percaya diri itu. Hmm. Menunjukkan pengakuan. Nanti kita bahas itu secara keilmuan. Kenapa begitu? Ya. Oke, oke. Ini tinggal 1 menit. Jadi kayaknya hari ini cukup segini. Nanti kita tanya-tanya lagi jadwalnya Pak Dokter lagi, nggih. Ya, oke. Nggih. Ya. Minta maaf hari ini cuma 2 pertanyaan yang kita bisa tanyakan. Yo, gak apa-apa. Nggih. Matur nuwun, Pak Orang Dokter. Matur pertanyaan. nuwun. Oke, ya Nggih. oke. Oke.